Ini baru 1 poin dari 3 poin. 1 poin dari 3 poin. Ya. 1 poin ini lebih pada menjelaskan tadi 7. Bapak bisa tambahkan nanti 8, 9, 10. Jelaskan tentang ayat kursi. Jangan sampai anak hafal ayat kursi tapi kemudian tidak tahu apa yang maksud dari yang dia baca. Termasuk mohon maaf nih. Kalau ada di antara kita hafal ayat kursi tapi bacanya nggak paham apa yang kita baca, segera. Kan di situ Allah memperkenalkan tentang dirinya, Pak. Berapa banyak Allah memperkenalkan di ayat kursi itu. Luar biasa. Gimana menghadapi setan? Lah kita baca, lah setannya lebih fasih bacanya. Lah kita ruqyah, kita bacain ayat kursi. Lah setannya bilang tuh, jinnya bilang, lah salah lo bacaan. Lihat kadang-kadang orang lagi ngeruqyah nih, ngeruqyah Pak. Ada orang baca lagi ngeruqyah nih, ngeruqyah, dibacain. Begitu dibacain, jinnya bilang apa? Allah, salah tuh bacaan. Itu mat ari disukun. Mestinya begini bacaannya. Ente salah tuh, betulin dulu bacaan jadi gitu Pak. Lele kabur duluan ini. Maaf nih, ayat kursi sekurang-kurangnya dari pahami dah. Banyak sekali Allah memperkenalkan dirinya di ayat kursi. Ayat kursi tiap mau tidur kita baca tuh. Tiap mau tidur kita baca ayat kursi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita baca ayat kursi. Itu paling nggak harus dipahami. Insya Allah disitulah kita akan banyak mendapatkan bagaimana Allah memperkenalkan tentang dirinya. Kalau bapak dan ibu nanti sudah bicara sama anak, beberapa hal itu dikenalkan ya, dikenalkan tentang Allah, Allah itu begini, dikenalkan semua berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi. Bapak sebelum memperkenalkan ngobrol sama anak baca 1 ayat. Saya alhamdulillah saya sudah menetapkan diri. Memang saya itu kalau udah Jumat malam Sabtu itu wajib anak mantu cucu ngumpul ngaji. Nanti anak saya gilir untuk kultum. Saya nanti dengar saya terakhir saya sebutin. Dan biar terbiasa, mereka mengkritik saya juga biar biasa. Dan bahkan saya minta, tolong abah ini memimpin rumah tangga ini bener nggak? Kalian sampaikan gitu. Mana kendalanya kalian sampaikan. Apa masalahnya? Nah di forum itu. Dan enak gitu. Karena memang forum resmi setiap Jumat malam Sabtu, makanya kalau Jumat malam Sabtu saya diminta kemana aja, saya biasanya kalau nggak mendesak sekali saya nggak mau. Karena itulah forum ngaji saya sama keluarga, dan saya sampaikan anak-anak itu mulai dialog sama cucu-cucu itu, mulai dialog sama anak-anaknya, coba tentang dikenalkan tentang Allah, gimana memperkenalkan Allah kepada anak SD, kepada anak TK, itu gimana memperkenalkan, harus ditanamkan dari sejak dini. Ujungnya Pak, nanti ujungnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bapak Ibu, la ilaha illallah itu ada rukunnya. Rukunnya ada 2 Pak. La ilaha illallah itu ada rukunnya itu 2. Satu rukunnya itu namanya an-nafyu. An-nafyu itu meniadakan. Yang kedua rukun la ilaha illallah al-itsbat. Al-itsbat itu artinya menetapkan. Bapak belum berla ilaha illallah dengan baik kalau Bapak belum siap menidakkan dan menetapkan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada sesuatu itu. Sementara surga itu ada pintunya. Surga itu ada pintunya. Lah kalau kita mau masuk, maka harus ada kuncinya. Kunci masuk surga itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada 2 rukunnya. Satu an-nafyu, yang kedua al-itsbat, menetapkan, meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan, ditiadakan. Jangan sampai ada Tuhan bersemayam di diri kita nih. Tidak ada Tuhan. Dibebaskan dulu, dibersihkan dulu. Jangan sampai ada Tuhan selain Allah. Itu an-nafyu. La ilaha. Sholat hanya karena Allah. Tidak ada sholat karena selain Allah, dihilangkan. Tidak ada niat sedekah kepada selain Allah, dihilangkan. La ilaha. Tidak ada tempat bergantung. Kalau ada sampai tempat bergantung selain Allah, dihilangkan, dibersihkan. La ilaha. Kemudian illallah, penetapan. Maka inilah ilaha illallah ngajarin kita Pak. Kita ini harus bisa mengatakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Kita harus siap beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Bagaimana kita akan mengatakan Allah Tuhan saya, tapi sementara dia juga menuhankan dukun? Gimana dia mengatakan Allah Tuhan saya,
Sementara kemudian juga dia menuhankan keris. Bagaimana dia mengatakan Allah Tuhan saya, sementara dia menuhankan istri atau menuhankan suami? Jadi la ilaha illallah itu dua, peniadaan dan penetapan. Kalau kita belum siap mengatakan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk saya ibadahi, kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Bagaimana Tuhan selain Allah? Kita katakan ada. Tuhanku Allah. Iya, menetapkan. Bagaimana dia Tuhan selain Allah? Abstain. Gimana? Berarti Anda nggak punya sikap. Rukun yang keduanya nggak terpenuhkan. Kalau kita ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Bagaimana dengan Tuhan selain Allah? Lalu kemudian kita nggak punya sikap, kita abstain. Loh, hati-hati. Tuhanku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hajiku, umrohku, dakwahku. Labbaik Allahumma labbaik. Hudaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.